Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini kita akan belajar materi bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat muatan IPS kelas 5 tema 9 subtema 2. Bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat antara lain 1. Usaha pertanian, 2. Usaha perkebunan, 3. Usaha peternakan, 4. Usaha perdagangan, 5. Usaha perindustrian, 6. Usaha kehutanan, 7. Usaha perikanan, 8. Usaha pertambangan, dan 9. Usaha jasa. Yang pertama, pertanian. Pertanian merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan memanfaatkan tanah sebagai faktor produksi. Jenis usaha ini dijalani sebagian masyarakat Indonesia. Tanah Indonesia yang subur dan masyarakat yang pandai mengolah tanah menyebabkan sebagian besar penduduk hidup dari sektor pertanian. Itulah mengapa Indonesia disebut sebagai negara agraris, karena sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian. Hasil pertanian antara lain padi, sayur, gandum, jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan lain-lain. 2. Perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Perkebunan dapat dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat. Perkebunan besar biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Hasil perkebunan besar biasanya ditujukan untuk ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Contoh hasil perkebunan antara lain karet, kelapa, kelapa sawit, cengkeh, coklat, teh, kopi, dan tebu. 3. Peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar, kecil, dan unggas. Usaha peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan usaha peternakan hewan kecil meliputi kambing, domba, kelinci, dan babi. Sementara usaha peternakan unggas meliputi ayam, itik, entok, dan burung. 4. Perdagangan. Melalui usaha perdagangan, barang dari produsen bisa sampai pada konsumen. Perdagangan bisa dilakukan dalam negeri maupun ke luar negeri. Barang dalam usaha perdagangan ini misalnya ada hasil pertanian, perkebunan, peternakan, industri, dan yang lainnya. 5. Perindustrian. Industri adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah berasal dari sumber daya alam. Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang. Usaha industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta. 6. Kehutanan. Hutan di Indonesia juga dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi, misalnya kayu yang diambil dari pohon. Selain itu, ada juga hasil hutan non-kayu seperti madu dan damar. Usaha kehutanan harus dilakukan secara bijak agar tidak merusak ekosistem hutan. 7. Perikanan. Perikanan adalah usaha penangkapan dan pembudidayaan hewan perairan. Usaha perikanan yang dilakukan ialah usaha perikanan darat dan laut dengan cara membuat kolam atau keramba untuk memeliharanya. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Contoh hasil perikanan air laut misalnya tuna, kerapu, cakalang, serta teri.
Hasil perikanan air tawar misalnya ikan gurami, nila, bawal, dan lele. Hasil perikanan air payau contohnya ikan bandeng. 8. Pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan. Mineral ini berada di dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan. 9. Jasa. Usaha jasa adalah segala aktivitas yang menawarkan layanan atau manfaat kepada orang lain, yaitu konsumen. Di Indonesia juga ada beragam usaha jasa. Pada usaha jasa, yang ditawarkan bukanlah produk, melainkan pelayanan tertentu. Contoh usaha jasa antara lain, jasa pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh dokter, bidan, perawat, dan lain-lain. Jasa keamanan dilakukan oleh security, satpam, polisi, maupun TNI. Jasa pendidikan dilakukan oleh guru, dosen, dan lain-lain. Jasa operasional lainnya misalnya tukang becak, tukang cukur, montir, dan lain-lain. Usaha ekonomi menurut pengelolaannya terbagi menjadi 2. Yang pertama jenis usaha perorangan, dan yang kedua jenis usaha kelompok. Perhatikan tabel kelebihan dan kekurangan dari usaha perseorangan dan kelompok. Kelebihan dari usaha perseorangan antara lain: 1. Pemilik dapat mengembangkan usaha sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. 2. Keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati sendiri. 3. Pengambilan keputusan dapat lebih cepat. Sedangkan kelebihan dari usaha kelompok: 1. Modal lebih banyak karena berasal dari beberapa orang. 2. Risiko atau kerugian usaha ditanggung bersama. 3. Ide dan kemampuan usaha lebih banyak. Sedangkan kekurangan dari usaha perseorangan antara lain: 1. Modal dan kemampuannya terbatas. 2. Ide dan kreativitas terbatas. 3. Risiko atau kerugian usaha ditanggung sendiri. Sedangkan kekurangan dari usaha kelompok antara lain: 1. Pengambilan keputusan lama karena harus sesuai dengan kesepakatan bersama. 2. Keuntungan dibagi kepada semua pemberi modal. 3. Kelangsungan usaha tidak menentu karena rawan perbedaan pendapat. Adapun contoh dari usaha perseorangan antara lain bengkel, pangkas rambut, kios, pedagang asongan, penjual bakso, produsen tempe, warung makan, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari usaha kelompok antara lain CV, firma, PT, koperasi, BUMN, BUMD, maupun BUMDes. Demikian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.